Kalau sesi Australia dan sesi Tokyo itu merupakan sesi Asia. Ya, sementara sesi London, jangan lupa untuk selalu menggunakan alat bantu. Ya, alat bantu apabila teman-teman trading manual, tentu itu adalah yang disebut dengan indicator. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan menjawab ya pertanyaan dari para pemula, para member yang masih bingung ya. Sebenarnya market forex itu bukanya jam berapa? Dan juga waktu terbaik untuk trading forex itu di jam berapa? Nah, berdasarkan pertanyaan itulah Andrew buat video yang lengkap kali ini supaya teman-teman bisa mendapatkan jawabannya juga secara lengkap. Andrew akan mulai dulu dari yang namanya itu adalah pengenalan pasar forex. Jadi pasar valuta asing atau forex ya adalah pasar keuangan, ya ini keuangan global yang terdesentralisasi. Jadi tidak ada satu pihak pun yang bisa memonopoli market forex, dan ini difungsikannya adalah untuk perdagangan mata uang, dan ini juga merupakan ya pasar terbesar di dunia yang volume hariannya itu sangat-sangat besar. Nah, karena volume yang hariannya sangat-sangat besar, maka dipastikan tidak ada satupun pihak yang bisa memonopoli atau yang bisa mengkontrol. Justru ini sedikit berbeda apabila kita bandingkan dengan pasar saham. Kalau pasar saham, karena dia sentralisasi, jadi ada bursanya, misalnya saham Indonesia ada bursanya, artinya masih saja ada beberapa pihak yang bisa mengkontrol atau menggoreng-goreng harga dari salah satu emiten, apalagi kalau emitennya itu adalah emiten yang market cap-nya kecil, ya tentu itu sangat bisa digoyang lah. Nah, sementara kalau forex nggak bisa, karena forex itu adalah terkait dengan harga diri dari suatu negara dan harga diri dari mata uang. Ini tidak bisa, ya tidak bisa ada satupun pihak yang bisa memonopoli atau mengkontrol. Lalu sekarang aku akan menjelaskan ya pasar forex itu bukanya jam berapa. Jadi pasar forex itu ada beberapa sesi teman-teman ya. Di sini Anda akan tulis. Jadi sesi pertama itu adalah sesi Australia. Ya, itu jam detaknya jam 5 pagi. Nah, jadi jam 5 pagi ini market dari bursa Australia atau Australian dollar ya, itu sudah mulai sangat bergerak. Lalu dilanjutkan lagi dengan sesi Tokyo. Jadi sesi Tokyo ini dimulai dari jam 7 pagi. Tentunya ini semuanya ini adalah waktu Indonesia bagian barat, teman-teman ya. Lalu dilanjutkan lagi dengan sesi London. Nah, oke. Jadi London ini mulai jam 2 siang. Nah, oke. Nah, jam 2 siang ya. Lalu dilanjutkan lagi malam ya. Ini sesi Amerika. Nah, oke, Amerika itu dimulai jam 7 malam. Sekali lagi ini adalah semuanya dalam waktu Indonesia bagian barat. Jadi pada dasarnya pasar forex itu buka 24 jam non-stop ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Dalam suatu minggu ada 5 hari, Senin sampai Jumat, dan 24 jam non-stop. Itu yang pertama. Sesi-sesi yang tadi yang disebutkan, sesi Australia, sesi London, ya sesi Tokyo, sesi Amerika, ini merupakan sesi-sesi utama
Jadi kalau sesi Australia dan sesi Tokyo itu merupakan sesi Asia. Ya, sementara sesi London ya itu merupakan sesi dari Eropa. Lalu sesi yang Amerika tentu ini merupakan dari benua Amerika. Lalu korelasinya apa antara sesi-sesi ini terhadap mata uang? Tentu kalau kita trading di sesi Australia, itu market yang paling volatile tentu adalah mata uang UD, Australian Dollar USD. Ya, sementara Tokyo ini mata uang yang sangat-sangat volatile nanti adalah yen Jepang. Ya, nah baru nanti sesi London masuk nih, ya mata uang yang sudah mulai volatile di jam ini adalah GBP dan euro. Oke. Baru nanti jam 7 malam, di sini mata uang yang sudah mulai bergejolak atau volatile adalah USD plus gold. Jadi ini teman-teman ya. Jadi ini adalah korelasinya. Nah, selanjutnya jam perdagangan sesuai zona waktu. Jadi karena ini market 24 jam, jadi market waktu Selandia Baru itu adalah sebagai market awal dan New York adalah sebagai market yang terakhir beraktivitas. Lalu nanti setelah New York dia balik lagi menjadi market Selandia Baru. Ya, sekali lagi market forex bergerak 24 jam non-stop ya. 24 jam ya 5 hari. Oke, paham ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bertanya, kalau gitu fluktuasi harga terbesar itu terjadi di mana? Nah, kalau menurut penelitian Andrew, fluktuasi harga terbesar itu biasanya terjadi saat sesi ya yang tumpang tindih. Nah, kalau sesi yang tumpang tindih itu Andrew bisa sebutkan antara jam 2 siang, jam 2 siang ya sampai jam 8 malam. Nah, ini menurut Andrew adalah jam yang sangat-sangat volatile karena ini market Eropa dan market Amerika di sini tumpang tindih ya, Amerika. Ya, ini adalah jam yang, dan ini juga merupakan jam yang terbaik buat teman-teman ingin melakukan transaksi apabila teman-teman tentunya tinggal di Indonesia. Karena orang Indonesia biasanya ya normalnya itu kalau jam 9 malam, jam 10 malam kan sudah istirahat. Jadi untuk orang Indonesia yang dimana waktunya itu adalah waktu Indonesia bagian Barat, Andrew sarankan jam yang terbaik itu adalah antara jam 2 siang sampai jam 8 malam. Kalau di bawah jam 2 siang bukan berarti itu tidak baik. Tetapi biasanya di bawah jam 2 siang itu biasanya pasti teman-teman sedang sibuk-sibuknya beraktivitas dari kesibukan sehari-hari. Misalnya teman-teman sebagai karyawan, wah kalau pagi udah pasti sibuk. Teman-teman sebagai pedagang pasti pagi sibuk. Jadi santainya itu kapan? Ya tentu santainya itu adalah pada saat setelah makan siang, yaitu jam 2 pagi, jam 2 siang, lalu sampai jam 2 malam. Dimana normalnya itu biasa jam 5 kita sudah mulai berhenti beraktivitas atau sudah mulai jalan ke rumah untuk beristirahat, atau mungkin jam 6 teman-teman sudah ada yang nyampe rumah. Nah, tentunya itu adalah waktu yang sangat-sangat bagus apabila kita ingin bertransaksi. Dimana ketika kita ingin bertransaksi, tentunya akan sangat-sangat membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Jadi kalau teman-teman trading ya, padahal teman-teman sedang sibuk-sibuknya dalam aktivitas yang lain, tentu itu menjadi tidak ideal nanti ya, teman-teman akan tidak konsentrasi. Jadi Anda sarankan ketika teman-teman ingin trading ya, tradinglah pada saat teman-teman sedang memiliki waktu free time. Bagaimana apabila Pak, saya nggak punya waktu, udah nggak punya waktu, nggak punya skill, nggak punya knowledge, tapi pengen trading? Nah, solusinya itu sarankan adalah menggunakan expert advisor. Di mana expert advisor itu adalah ya sebuah program, ya sebuah software otomatis ya yang bisa mewakili kita untuk transaksi trading secara otomatis. Jadi kita tinggal pantau saja hasilnya. Sekali lagi, itu buat teman-teman yang tidak memiliki waktu untuk trading dan atau teman-teman yang tidak memiliki skill untuk trading. Nah, teman-teman bisa menggunakan expert advisor. Apabila teman-teman punya skill, punya waktu, boleh trading manual, boleh. Tapi sekali lagi, kalau ada teman-teman yang nonton video ini, Pak, saya nggak punya waktu.
Udah nggak punya waktu, kalau punya waktu pun pasti nggak punya skillnya. Tapi pengen trading, ya itu sarankan sekali lagi menggunakan expert advisor. Jadi kesimpulannya, kapan waktu yang tepat untuk trading forex? Menurut Andrew pribadi, jam 2 siang sampai jam 8 malam. Pertimbangannya sekali lagi ya, di situ ada sesi yang bertumpuk atau yang kita sebut dengan sesi perdagangan utama, jam forex yang paling aktif, dan itu merupakan jam dengan volume dan volatilitas tinggi ya. Dua, itu juga merupakan jam yang cocok buat teman-teman yang tinggal di Indonesia, di mana jam ini adalah jam yang kita biasanya memiliki waktu yang relatif santai. Nah, karena kita memiliki waktu yang relatif santai, artinya kita bisa mendapatkan konsentrasi yang tinggi pada saat jam ini. Ketiga, tentunya banyak sekali berita-berita ekonomi atau data-data ekonomi yang rilis pada saat jam-jam ini. Ya, contohnya NFT, CPI, retail sales, semuanya keluar di jam-jam. Jadi ini adalah waktu yang sangat-sangat cocok apabila teman-teman ingin melakukan transaksi atau trading forex. Ya, paham ya teman-teman? Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pasar forex? Nah, pasar valuta asing atau forex ya itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dari makroekonomi, dari fundamental global seperti tingkat suku bunga, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi harga dari mata uang, termasuk juga kebijakan moneter, kebijakan fiskal dari negara-negara utama yang juga berdampak signifikan terhadap pergerakan nilai mata uang. Lalu tidak juga lupa ya perubahan sentimen pasar, berita ekonomi, peristiwa politik, ya perang, itu juga turut memicu fluktuasi harga di pasar forex. Jadi kalau teman-teman trading forex, mau tidak mau teman-teman harus rajin baca berita. Harus rajin baca berita, rajin nonton TV, harus serba rajin. Segala sesuatunya apabila teman-teman mau sukses tentunya harus serba rajin. Karena kalau teman-teman tidak rajin, bidang apapun teman-teman tidak akan bisa sukses. Jadi kunci utamanya tetap rajin. Nah, lalu kita masuk ke dalam strategi perdagangan forex. Nah, ini menurut pendapat Andrew, pertama teman-teman harus menentukan tren. Kalau teman-teman buka satu chart, misalnya GBP USD, teman-teman harus bisa menganalisa dulu trennya ini apa. Apakah bullish atau bearish? Nah, untuk mengukur tren banyak sekali metode-metode yang teman-teman bisa pakai. Bisa dari moving average, bisa dari candlestick formation, itu banyak sekali ya. Endo nggak jelasin di sini kan terlalu banyak ya. Nah, setelah teman-teman melihat arah tren dari market tersebut ya, yang kedua adalah teman-teman harus sudah mulai menganalisa bagaimana atau kapan kita harus beli, kapan kita harus jual. Nah, untuk menentukan di mana kita beli, di mana kita jual, teman-teman bisa menggunakan analisa teknikal. Ya, banyak sekali ya, metode-metodenya banyak. Bisa dari menggunakan indikator, bisa dari support resistan, bisa dari RSI, bisa dari swastik, banyak. Dan sekali lagi, Ando tidak menjelaskannya dalam kesempatan kali ini karena terlalu banyak, terlalu akan panjang. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya yang sudah pernah jelaskan bagaimana cara kita mendeteksi tren, ya, bagaimana cara kita entry, itu kita semua sudah bahas ya. Dan apabila teman-teman sudah ya menentukan di mana mau beli, di mana mau jual, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus bisa terapkan manajemen risiko untuk melindungi modal. Nah, manajemen risiko juga ada beberapa jenis, yaitu misalnya teman-teman mau menggunakan stop loss, misalnya teman-teman mau menggunakan strategi averaging, misalnya teman-teman mau menggunakan strategi switching, misalnya teman-teman mau menggunakan strategi locking atau hedging, itu banyak sekali ya. Yang penting teman-teman harus mempersiapkan manajemen risiko untuk melindungi modal supaya tidak MC. Dan saran itu harus selalu mendiversifikasi portofolio dengan pasangan mata uang yang berbeda. Ya, teman-teman harus bisa menganalisa dengan bermacam-macam pair. Karena begini, apabila teman-teman hanya menguasai satu market saja, misalnya contoh GBP USD, tapi ternyata GBP USD marketnya sedang flat.
Artinya kan teman-teman nggak ada aktivitas. Akan berbeda apabila yang seorang trader tersebut memiliki kemampuan untuk menganalisa bermacam-macam pair. Jadi apabila kita melihat di pair GBP USD, dia belum ada momen, teman-teman bisa cek di market yang lain, misalnya Euro USD. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kesempatan di market yang lain. Ya, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan alat bantu. Ya, alat bantu apabila teman-teman trading manual, tentu itu adalah yang disebut dengan indikator. Indikator juga ada beberapa macam. Ada indikator standar yang memang sudah tersedia di dalam MetaTrader kalian, baik MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5, maupun teman-teman yang menggunakan indikator custom, di mana indikator custom adalah indikator tambahan yang tidak ada di dalam MetaTrader yang diciptakan oleh developer. Nah, khususnya untuk indikator custom, apabila teman-teman butuh indikator custom, kita juga punya. Jadi kalau teman-teman memang mau menganalisa, teman-teman mau trading manual, tapi menggunakan indikator standar kurang akurat, ya teman-teman boleh menggunakan indikator custom. Banyak sekali, ya. Tergantung kebutuhan teman-teman. Kan banyak nih yang hubungin Andrew, Pak, saya mau menggunakan indikator custom. Andrew selalu tanya, indikator seperti apa yang Anda mau pakai? Fungsinya seperti apa, ya? Apakah untuk menentukan tren, apakah untuk menentukan entry, apakah yang follow trend, apakah yang reversal, apakah yang mencari pembalikan arah, apakah yang mencari pola, itu semuanya kita punya. Jadi kalau teman-teman hubungi Andrew atau hubungi Professional, teman-teman bilang, Pak saya mau indikator custom, kita akan tanya balik, indikator seperti apa yang Anda cari? Ya, jadi itu harus jawab. Apabila teman-teman sudah menemukan indikator yang kalian cari, baru kita bisa kasih beberapa rekomendasi yang cocok dengan pilihan teman-teman. Dan sekali lagi, saya sarankan teman-teman harus kuasai ya strategi trading yang kalian gunakan dalam transaksi kalian. Misalnya, kalian trading dengan cara scalping, ya pastikan kalian harus paham dengan metode trading scalping. Atau teman-teman trading dengan strategi martingale atau averaging, ya pastikan teman-teman kalian paham dengan strategi yang kalian gunakan. Jangan sampai kalian itu gunakan strategi berdasarkan, oh saya ikut si mentor A, saya ikut si Anu, saya ikut si ini. Tapi kalau ditanya, ngerti nggak strategi ini? Nggak ngerti Pak, saya cuma ikut. Nah, kalau yang ikut-ikut seperti itu biasanya cepat kalah, ya cepat loss. Karena ya hanya ikut-ikutan aja. Kalau mentornya loss, Anda juga loss. Jadi saran itu teman-teman ya, kalau teman-teman mau serius, ya boleh kita ikut, boleh kita mencari referensi dari pihak lain. Tapi pastikan teman-teman kalau melihat referensi dari tempat lain, teman-teman juga sambil belajar. Jadi kelama-kelamaan kalian punya referensi sendiri, kalian punya keputusan sendiri. Bukan hanya bergantung kepada metode orang lain, bukan hanya bergantung kepada strategi orang lain. Tapi kalau ditanya kenapa buy, nggak tahu, saya ikut si itu. Kenapa saya sell, nggak tahu, karena saya ikut si Anu. Kenapa saya stop loss, oh saya ikutin si coach ini. Jadi kalau cuma ikut-ikut saran dulu daripada ikut-ikut manusia, yang manusia juga tentunya bisa salah, bisa error. Lebih baik kalau teman-teman mau begitu, ya langsung aja pakai expert advisor. Ya, expert advisor Andrew Jamik itu lebih bagus daripada manusia trading. Itu saran ya, apabila teman-teman nggak ngerti trading, pengen trading, ya Andrew saranin gunakan expert advisor daripada teman-teman ikut mentor A, ikut mentor B, ikut mentor C. A, B, C posisi beda semua. Bagaimana yang langkah yang akan kalian ambil? Mentor A bilang buy, mentor C bilang sell, mentor B bilang hold. Mana yang kalian mau ikutin? Nah, jadi nggak ada yang pasti kan? Nah, jadi lebih baik kalau teman-teman nggak bisa trading dan hanya teman-teman mau ikut, udah lebih baik menggunakan expert advisor aja. Itu jauh lebih realistis hasilnya. Nah, lalu kalau kita bicara tentang manajemen risiko dalam forex, ya tadi itu sudah singgung sedikit. Ya, sekali lagi teman-teman jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, alias kita harus bisa lakukan diversifikasi. Yang kedua, untuk pemula yang disarankan selalu menggunakan stop loss
Jadi untuk pemula jangan dulu menggunakan strategi-strategi yang berbahaya seperti hedging atau averaging, kecuali kalian memang sudah expert, boleh ya menggunakan strategi hedging, menggunakan strategi averaging boleh. Kalau ingat ya, catatannya kalau sudah expert dan kalau modalnya cukup boleh. Tapi kalau kalian itu adalah seorang pemula, apalagi modalnya pas-pasan itu artinya ya sekitar $1.000. Contohnya kalau teman-teman melihat candlestick, teman-teman melihat indikator, teman-teman mengukur support dan resistan. Intinya yang teman-teman lihat dari chart, itu yang disebut dengan analisa teknikal. Lalu ada alat lain yang teman-teman bisa gunakan untuk mendukung aktivitas perdagangan kalian, yaitu adalah kalkulator trading. Jadi fungsi dari kalkulator trading ini adalah untuk mengkalkulasi risiko, kalkulasi profit, dan manajemen modal. Kita nggak ada dan nggak mungkin bisa menemukan satu platform yang plus semua, itu nggak ada. Pasti ada plus, ada minus, ada plus, ada minus, dan kalian harus mempertimbangkan mana yang lebih cocok dengan karakter trading kalian. Sekarang sih yang rasa udah sedikit ya broker yang melakukan kecurangan harga seperti itu, karena sudah bisa sangat dideteksi. Kalau ada satu broker yang melakukan kecurangan harga, dia tidak transparan atau dia melakukan intervensi dari harga tersebut, itu bisa diposting dan bisa diviralkan, dan broker tersebut akan nggak laku dan akhirnya broker tersebut akan tutup.